Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, konten kali ini saya akan membahas terkait timnas Indonesia yang gak nyangka ternyata dibantai habis-habisan oleh timnas Jepang, dibuat babak belur, dihantam tanpa ampun dengan skor yang cukup telak. Baru saja selesai pertandingan, Indonesia kalah dengan skor 6-0. Ini di luar prediksi BMKG ya. Indonesia bisa dikalah dengan skor cukup telak ya. Setengah lusin gol. Padahal prediksi kita semua bahwa Indonesia bisa mengimbangi permainan Jepang. Ternyata timnas kita Indonesia kalah segalanya terhadap Jepang. Dengan babak pertama Indonesia tertinggal 3 gol, babak kedua pun tertinggal 3 gol. Jadi kalau kita membahas jalannya pertandingan, memang Indonesia kalah segalanya terhadap Jepang ya. Terbukti 20 menit awal Indonesia sudah kalah dengan skor 2-0, yang mana Daichi Kamada berhasil mencetak gol pada menit ke-15 melalui sundulan setelah menerima umpan dari pemain Jepang lainnya. Kemudian di menit ke-19 giliran pemain andalan timnas Jepang yang bermain di La Liga, mantan pemain Real Madrid dan Barcelona, Takefusa Kubo, berhasil menggandakan keunggulan. 20 menit pertama Indonesia memang sudah tertinggal 2-0. Ini betul-betul di luar prediksi BMKG. Indonesia yang saya rasa memang sebenarnya pertahanannya cukup kuat, akan tetapi dengan Patrick Kluivert menjadangkan beberapa pemain, ini berdampak banyak ya, terutama di lini pertahanan. Absennya Rizky Ridho, saya rasa Indonesia cukup kehilangan sosok pemain sekaliber Rizky Ridho. Marcel Gers masih belum bisa saya rasa mengimbangi permainan Rizky Ridho di timnas Indonesia. Jadi lemahnya pertahanan timnas Indonesia ini salah satunya tidak terlepas dari Marcel Gers yang tampil kurang begitu apik malam ini ya. Kemudian pada menit ke 45 tambahan waktu, lagi-lagi timnas Jepang berhasil memporak-poranda pertahanan timnas Indonesia, menggandakan keunggulan menjadi 3-0. Dan yang lebih parah sebenarnya, di babak pertama Indonesia ini melakukan bergantian pemain di back sayap kanan yang kita tahu Kevin Dix cedera, kemudian digantikan Yakob Sayuri cedera, juga digantikan oleh Marcelino Ferdinand yang masuk ya di babak pertama. 2 kali pergantian dengan pemain yang baru masuk, diganti lagi Yakob Sayuri cedera. Kemudian di babak kedua saya rasa setelah gol di babak pertama, setelah 2 gol Indonesia cukup mengimbangi sebenarnya permainan dari Jepang, meskipun memang secara permainan Indonesia seperti yang saya katakan kalah segalanya. Permainan selalu berkutat di lini tengah, kemudian di sepertiga akhir pertahanan timnas Indonesia, akan tetapi Indonesia mampu menahan gempuran timnas Jepang hingga pada menit akhir baru kebobolan lagi ya. Dan di babak kedua ini Indonesia cukup cepat kebobolan 2 gol ya, melalui gol dari Morishita menit 55, kemudian menit 88 dari Machino ya, dan yang terakhir dari Hosoya. Jadi menit 55, 58 dan 80. Jalannya pertandingan babak kedua, saya rasa menit-menit awal memang ini adalah menit yang rawan bagi timnas Indonesia. Konsentrasi pertahanan timnas Indonesia ya saya rasa cukup buyar dah. Dan ini akan menjadi PR tersendiri bagi saya, bagi pelatih Patrick Kluivert, untuk menghadapi ronde keempat yang kita tahu memang pertandingan yang menentukan masa depan timnas Indonesia. Kalau kita melihat pertandingan Indonesia berhadapan dengan Jepang tadi, memang Indonesia kalah segalanya terhadap Jepang, karena memang Jepang permainannya ini cukup kolektif ya, pergerakannya, kemudian ketika kehilangan bola pressing Jepang ini cukup luar biasa. Pergerakan tanpa bola ini yang Indonesia perlu banyak belajar mengantisipasi pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Jepang. Terbukti beberapa gol itu adalah pergerakan tanpa bola yang
tidak bisa dibaca oleh pertahanan timnas Indonesia. Gol pertama, gol kedua, gol ketiga ini murni memang kelemahan pertahanan timnas Indonesia saya rasa. Kemudian di babak kedua pun ya begitu. Pertahanan Indonesia cukup mudah ditembus. Saya rasa memang, saya ulangi lagi, absennya Rizky Ridho ini berdampak, meskipun memang ketika melihat memang secara permainan Indonesia kalah, terutama lini tengah Joy Paulo Pesci dan Tom Haya ini tidak mampu mengimbangi lini tengah permainan Jepang, sehingga memang aliran bola Indonesia selain jarak antar pemain yang cukup jauh untuk membangun koneksi satu sama lain, ini memang pressing Jepang ini cukup tinggi ya, sehingga menyulitkan Indonesia mengembangkan permainan. Tidak ada peluang yang langsung yang mengancam secara signifikan terhadap gawang Jepang. Indonesia selalu seperti babak pertama, bola berkutat di lini tengah, di sepertiga akhir pertahanan timnas Indonesia memang kalau saya melihat memang kehilangan sosok-sosok pemain sekaliber Boas Solosa di lini depan. Orlando ini ia tampil baik, tapi dia bukan seorang goal getter yang layaknya Bambang Pamungkas. Nah, ini menjadi PR tersendiri bagi timnas Indonesia, bagi pelatih Patrick Kluivert. Jelang Indonesia akan bertanding di ronde keempat untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, karena memang Indonesia akan bermain dengan Qatar, Arab Saudi, kemungkinan juga ada di ronde 4, kemudian ada Irak. Ini pertandingan berhadapan dengan Jepang menjadi evaluasi tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert. Saya rasa memang rotasi yang dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert ini berdampak banyak. Calvin Verdong di kiri, absennya Calvin Verdong, Dean James ini saya rasa masih lebih baik Calvin Verdong kalau saya melihat saat berhadapan dengan Cina. Kemarin Calvin Verdong tampil luar biasa di sisi kanan juga Indonesia. Di lini pertahanan, chemistry yang sudah terbangun melalui Justin Hubner, kemudian Jay Itzes dan Ridho ini masih yang terkuat bagi saya. Kita doakan Michel Gers ini cepat mudah beradaptasi. Kita tidak bisa menyalahkan secara person, tapi mungkin memang chemistry-nya ini yang masih belum terjalin. Kita tahu Michel Gers ini salah satu pemain muda potensial di Eredivisie Belanda. Ya, malam ini adalah malam yang mengecewakan bagi penggemar timnas Indonesia. Tapi kita harus support, harus memberikan suntikan semangat kepada pemain kita yang telah berhasil membawa timnas Indonesia sampai ke ronde keempat. Partai tadi ini tidak menentukan apa-apa sebenarnya, selain memang peringkat Indonesia ini pengaruhnya terhadap peringkat di ranking FIFA. Kalau secara persoalan masa depan Indonesia di Piala Dunia ini tidak berdampak, karena Indonesia sudah memastikan satu tiket ke ronde keempat di posisi 4 klasemen sementara ini tidak bisa digeser. Tapi kekalahan 6-0 ini adalah kekalahan yang menyakitkan, menjadi PR bagi pelatih Patrick Kluivert untuk bagaimana memperbaiki ketika berhadapan dengan tim-tim seperti Jepang ini yang kita kenal kolektif, pressing tinggi, daya juang tinggi, pergerakan tanpa bolanya memang susah sangat diantisipasi oleh pemain Indonesia. Dan ini mungkin Indonesia perlu belajar terhadap Jepang terkait pergerakan tanpa bola yang harus dilakukan oleh pemain transisi ini yang kita tidak punya. Kita masih tertinggal terhadap Jepang secara permainan kalau saya melihat tadi ya. Ya, meskipun kita kecewa, kita tetap mendukung timnas Indonesia, mendukung pemain, mendukung pelatih Patrick Kluivert bagaimana timnas Indonesia bangkit, bisa menghempaskan lawan-lawannya di ronde keempat nanti. Tentu kekalahan ini menjadi evaluasi bagi pelatih Patrick Kluivert agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kita doakan, bravo timnas Indonesia, semangat pemain timnas Indonesia, semoga bisa membawa Indonesia mencatatkan sejarah lolos ke putaran Piala Dunia 2026.
Bravo Timnas Indonesia.